Ombak menggulung tinggi, memukul karang-karang tajam di tepi pantai Karang Kidul. Angin kencang berhembus, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Malam itu, badai datang tanpa peringatan, menghantam desa pesisir dengan dahsyatnya. Di tengah hujan yang mencambuk bumi, seorang pemuda bernama Arga berlari menuju pantai, matanya liar mencari sesuatu di antara gulungan ombak. Hatinya berdebar kencang, seakan ada kekuatan yang memanggilnya dari kejauhan. Di bawah kilatan petir yang menerangi langit, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah benda berkilauan terkubur separuh di pasir basah, di tempat yang seharusnya kosong. Tangan Arga gemetar saat ia berjongkok, lalu menggali pasir dengan jemarinya yang dingin. Detik berikutnya, ia menarik keluar sebuah keris berwarna kehijauan, gagangnya berhias motif naga melingkar, bilahnya tampak tua tetapi tidak berkarat sedikitpun. Sebuah bisikan lembut menggema di telinganya, begitu lirih namun menusuk hingga ke tulang. "Lepaskan, atau terimalah takdirmu." Arga terhenyak, tubuhnya seakan membeku. Dadanya bergetar oleh suara itu, suara yang tidak berasal dari siapapun di sekitarnya. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tetapi pantai itu kosong, hanya ada deburan ombak dan desau angin yang menderu. Tenggorokannya kering, dan untuk sesaat, ia ingin meletakkan keris itu kembali. Namun, entah mengapa, tangannya justru menggenggamnya lebih erat. Dan saat jari-jarinya meraba ukiran di gagang keris, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Tiba-tiba, sebuah bayangan hijau raksasa melesat keluar dari laut. Sosoknya tinggi menjulang dengan gaun sutra yang berkilauan seperti air laut di bawah sinar bulan. Matanya bersinar kehijauan, menatap Arga dengan tajam seolah menembus ke dalam jiwanya. Seiring dengan munculnya sosok itu, udara di sekitar mendadak berat, seakan-akan dunia berhenti bernafas. Arga tak mampu bergerak, tubuhnya terkunci dalam ketakutan yang tak terjelaskan. "Kau telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tersegel, wahai manusia," suara itu bergema, bukan dari bibir sang perempuan, melainkan langsung di dalam pikirannya. Arga ingin bertanya, ingin berteriak, tetapi suaranya tertelan dalam tenggorokan. Sosok itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, pemandangan di sekelilingnya berubah. Pantai yang tadinya gelap kini berpendar dengan cahaya kehijauan. Ombak membeku, pasir berkilauan seperti serpihan kaca, dan angin berhenti berhembus. Di kejauhan, bayangan-bayangan besar bermata merah mulai muncul, melangkah dari balik kabut yang melayang di atas air. Mereka bukan manusia, tinggi, bertaring, dan tubuh mereka berkilauan seperti lendir laut. Arga ingin berlari, tetapi tubuhnya tetap terpaku di tempat. Suara jeritan menggema di langit, disusul tawa cekikikan yang dingin dan tak berperasaan. "Kau sudah terpilih, wahai anak manusia," suara sang perempuan kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Tiba-tiba, dadanya terasa panas, seakan sesuatu menyatu dengan tubuhnya. Keris di tangannya bergetar hebat, lalu bersinar menyilaukan. Dalam sekejap, seluruh tubuh Arga terseret ke dalam pusaran cahaya hijau, dan dunia di sekelilingnya berubah menjadi kegelapan tanpa batas. Ia jatuh semakin dalam, sementara suara-suara gaib itu terus menggema di telinganya. Saat kesadarannya mulai memudar, satu kalimat terakhir berbisik dalam benaknya, membawa ketakutan yang lebih dalam dari sebelumnya. "Kini, takdir Laut Selatan ada di tanganmu." Arga terjatuh ke dalam kehampaan, tubuhnya melayang seperti dedaunan yang terbawa arus tak kasat mata. Bayangan hijau berkabut berputar di sekelilingnya, berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Nafasnya tercekat, paru-parunya terasa kosong, seolah dunia telah mencabut udara darinya. Tepat saat ia merasa akan lenyap, sebuah cahaya menyilaukan menyelimutinya, dan dalam sekejap ia menghantam sesuatu yang keras tanah. Arga terbatuk, tubuhnya nyaris akan dihantam ribuan gelombang. Ia merangkak, matanya berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya aneh di sekelilingnya. Tempat ini bukan pantai, bukan pula dunia yang ia kenal. Langit berwarna kehijauan, bergemuruh dengan kilatan petir ungu yang mengular seperti akar raksasa. Di kejauhan, laut berwarna hitam beriak perlahan, permukaannya memantulkan cahaya seperti kaca retak. Pohon-pohon tinggi dengan daun berpendar tumbuh di sepanjang tebing, dan udara di sekitarnya bergetar seolah berisi bisikan tak terlihat. Suara langkah kaki terdengar, menggema di tanah yang lembab. Arga menoleh cepat, dan jantungnya nyaris berhenti. Di hadapannya berdiri sesosok wanita dengan gaun hijau yang berkilauan, wajahnya anggun tetapi matanya menyiratkan keagungan yang tak terbantahkan. Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan berdiri di depannya,
memancarkan aura yang begitu kuat hingga membuat lututnya lemas. Kau telah menyentuh pusaka yang bukan milikmu, anak manusia, suaranya dingin namun penuh wibawa. Dan kini, takdirmu telah terikat dengan dunia yang lebih besar dari yang kau pahami. Arga ingin berbicara, ingin bertanya mengapa ia ada di sini, tetapi tenggorokannya seperti terkunci. Ratu Laut itu mendekat, mengangkat satu tangan, dan seketika tubuh Arga diselimuti angin laut yang berputar cepat. Pemandangan di sekitarnya berubah, memperlihatkan bayangan-bayangan mengerikan, makhluk-makhluk yang keluar dari laut dengan mata menyala merah, menatap rakus ke arah dunia manusia. Mereka bukan hanya sekadar roh, mereka adalah makhluk-makhluk terkutuk yang telah lama tersegel dalam samudera. Karena kau telah membangunkan pusaka ini, segel antara dunia manusia dan dunia gaib melemah, lanjut Nyi Roro Kidul, matanya menatap lurus ke dalam jiwa Arga. Dan mereka kini bersiap untuk melangkah ke duniamu. Arga menggigil, tubuhnya terasa semakin berat oleh beban yang baru ia pahami. Ia hanya seorang pemuda biasa, bukan seorang dukun sakti atau pendekar hebat. Bagaimana mungkin ia bisa menghadapi semua ini? Namun sebelum ia bisa mengungkapkan ketakutannya, sebuah suara lain bergema dari kejauhan, sebuah suara serak yang dipenuhi niat jahat. Ratu Laut Selatan, sudah terlalu lama kau menyegel kami. Dari bayangan kabut yang menggantung di ujung tebing, sesosok besar dengan mata merah menyala muncul, tubuhnya dipenuhi sisik hitam mengkilap. Siluman ular laut, salah satu makhluk terkuat yang pernah tersegel di samudera, kini menatap mereka dengan seringai penuh kebencian. Dan saat ia bergerak maju, Arga menyadari bahwa ini bukan hanya peringatan, ini adalah awal dari perang yang sebenarnya. Langit di dunia gaib bergetar hebat, petir ungu menyambar di kejauhan saat siluman ular laut melangkah maju. Tubuhnya yang panjang dan berkilauan seperti sisik ikan mengular di atas tanah berbatu, matanya menyala merah seperti bara yang baru disulut. Aroma amis laut yang menusuk menyebar ke seluruh udara, membuat Arga hampir terhuyung mundur. Jantungnya berdegup kencang, tangannya masih menggenggam keris pusaka yang bergetar seakan menyadari bahaya di hadapannya. Sudah berabad-abad aku tersegel dalam samudera hitam, suara siluman ular laut bergemuruh, dalam dan menggema. Namun sekarang, segel itu telah melemah. Dan semua ini karena anak manusia bodoh yang menyentuh pusaka terlarang. Tatapannya tertuju pada Arga, penuh rasa haus akan pembalasan. Arga ingin berbicara, ingin membela diri bahwa ia tak pernah berniat membebaskan siapapun, tetapi tubuhnya terasa kaku. Hawa yang dipancarkan siluman itu begitu berat, seakan menekan dadanya dengan ribuan ton air laut. Namun sebelum siluman ular laut bisa bergerak lebih jauh, suara Nyi Roro Kidul terdengar. Dingin dan penuh kewibawaan. "Jangan kau kira aku akan membiarkanmu bebas semudah itu," ujar sang ratu, tangannya terangkat. Seketika angin laut berputar kencang, ombak dari laut hitam naik tinggi membentuk pusaran dahsyat di belakangnya. Dari dalam pusaran itu, muncullah sosok-sosok penjaga, pasukan gaib Laut Selatan, para prajurit bertubuh transparan dengan mata hijau berkilau, bersiap menghadapi ancaman yang mengusik keseimbangan. Siluman ular laut menyeringai, lidah bercabangnya menjulur keluar. "Hah, kau mungkin masih kuat, Ratu Laut, tapi aku bukan satu-satunya yang bangkit." Dan seketika, dari balik kabut di sekitar mereka, terdengar jeritan melengking. Bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan, makhluk-makhluk gaib lain yang telah lama tersegel di dasar samudera. Lele gombel dengan rambut menjuntai berlumuran lumpur, genderuwo besar dengan taring runcing, dan jin-jin laut yang melayang dengan tubuh seperti asap pekat. Arga ternganga, ini bukan hanya pertempuran antara Nyi Roro Kidul dan siluman ular laut, ini adalah awal dari perang besar antara dunia manusia dan dunia gaib. Tangannya mengepal, keris di genggamannya terasa semakin panas, seakan menyatu dengan nadinya. Ia tidak tahu bagaimana cara bertarung, tetapi di lubuk hatinya, ia tahu bahwa takdirnya telah terikat dengan pusaka ini. Dan entah bagaimana, ia harus menemukan kekuatan untuk bertahan. "Arga," suara Nyi Roro Kidul tiba-tiba terdengar dalam pikirannya. "Aku tidak bisa melawan mereka sendirian. Kau telah terpilih, dan sekarang kau harus belajar menggunakan pusaka itu. Percayalah pada kekuatan yang telah diberikan kepadamu." Arga menelan ludah, matanya menatap musuh-musuh yang mulai mendekat. Napasnya memburu, tetapi jauh di dalam dirinya, sesuatu mulai bangkit, sebuah kekuatan yang tidak ia pahami, namun perlahan merasuk ke dalam darahnya. Dan saat siluman ular laut melesat dengan kecepatan mengerikan, Arga tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia harus bertarung, atau mati.
Siluman ular laut menerjang dengan kecepatan yang tak masuk akal. Tubuhnya yang panjang berkilauan seperti baja hitam, ekornya menciptakan gelombang udara yang mengguncang tanah. Arga hampir tak sempat bereaksi ketika cakar runcing makhluk itu meluncur ke arahnya, siap merobek tubuhnya. Namun, tepat sebelum serangan itu mengenai, tubuhnya bergerak sendiri, seakan ada kekuatan lain yang mengendalikannya. Dengan refleks yang tak ia pahami, Arga mengangkat keris pusaka dan menangkis serangan itu. Seketika, ledakan cahaya hijau meletup di antara mereka. Tubuh siluman ular laut terdorong ke belakang, menciptakan jejak mendalam di tanah berbatu. Arga terengah, matanya membelalak tak percaya apa yang barusan terjadi. Tangannya yang menggenggam keris masih terasa panas, denyutannya seolah menyatu dengan detak jantungnya. "Kau mulai terhubung dengan pusaka itu," suara Nyi Roro Kidul terdengar di benaknya. "Namun kekuatan sejatinya belum bangkit sepenuhnya. Kau harus membiarkannya menyatu dengan jiwamu, atau kau akan kalah." Belum sempat Arga memahami maksudnya, dari balik kabut pekat, makhluk-makhluk gaib lainnya mulai menyerbu. Lele Gombel melayang dengan rambut panjang berkibaran, mulutnya menganga lebar menampakkan gigi-gigi tajam. Genderuwo raksasa menghentak tanah, mengeluarkan raungan yang mengguncang udara. Jin-jin laut berkelebat seperti bayangan asap, mengepung dari segala arah. "Arga, bertahanlah," teriak Nyi Roro Kidul sebelum tubuhnya sendiri diterjang oleh serangan siluman ular laut. Ombak hitam berputar ganas di sekeliling mereka, membentuk pertempuran dahsyat antara sang ratu dan makhluk yang telah lama ia segel. Arga menggertakkan giginya, "Aku tidak bisa hanya berdiri di sini." Dengan tekad yang baru, ia menggenggam keris lebih erat. Dan seakan merespons panggilannya, cahaya hijau kembali menyala dari bilah pusaka itu, kali ini lebih terang. Tiba-tiba, tubuhnya terasa lebih ringan, gerakannya lebih cepat. Saat Wewe Gombel melesat ke arahnya, Arga berbalik dan menebaskan keris itu, cahaya hijau berpendar, menebas makhluk itu hingga ia melolong kesakitan dan menghilang dalam kepulan asap. Matanya membelalak, "Aku bisa melawan mereka." Namun, saat ia berbalik, seekor genderuwo telah berada tepat di depannya, cakar raksasanya melayang turun dengan kekuatan dahsyat. Arga terlambat menghindar, ia hanya bisa melihat cakaran itu turun, sebelum sebuah tangan tua mencengkeram bahunya dan menariknya ke belakang. Saat ia tersentak mundur, ia melihat sosok yang tak pernah ia sangka berada di sini, Nyai Sulastri, perempuan tua penjaga pusaka yang selama ini ia kenal di desanya. "Bangkitlah, Nak, waktumu untuk menjadi pewaris sejati sudah tiba." Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. Arga menatapnya dengan mata penuh tanya, tapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Nyai Sulastri mengangkat tangannya dan membuat segel di udara. Dalam sekejap, angin laut berputar kencang, dan dunia di sekitar mereka kembali berubah. Angin laut berputar liar, menciptakan pusaran pasir yang mengaburkan pandangan Arga. Nyai Sulastri berdiri tegak di sampingnya, tangannya membentuk gerakan yang rumit di udara, menciptakan simbol-simbol bercahaya yang berpendar hijau kebiruan. Dalam sekejap, genderuwo yang nyaris mencabik Arga terlempar ke belakang, tubuhnya menghantam batu karang dengan suara gemuruh. Makhluk itu meraung marah, namun sesuatu dalam tatapan Nyai Sulastri membuatnya gentar. Arga terengah-engah, matanya masih tak percaya, bagaimana mungkin perempuan tua dari desanya memiliki kekuatan sebesar ini. Ia selalu mengenal Nyai Sulastri sebagai penjaga pantai, seorang wanita yang dihormati, namun tak pernah ia bayangkan bahwa perempuan itu adalah seseorang yang mampu menghadapi makhluk-makhluk gaib yang bahkan Nyi Roro Kidul pun kesulitan menaklukkan. "Waktunya telah tiba, Nak," suara Nyai Sulastri terdengar tegas, namun lembut, "Kau harus tahu kebenaran yang selama ini kusembunyikan darimu." Tiba-tiba, dunia di sekitar mereka berubah. Ombak hitam laut gaib memudar, angin menderu melemah, dan Arga menemukan dirinya berdiri di sebuah tempat yang asing, sebuah ruangan luas berbentuk gua dengan dinding batu berlumut hijau. Di tengah ruangan itu, sebuah altar berdiri megah, dan di atasnya terukir simbol yang sama dengan yang ada pada keris pusaka di tangannya. "Tempat ini adalah kuil samudera, titik keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib," ujar Nyai Sulastri sambil berjalan mendekati altar. "Dan kau, Arga, kau adalah bagian dari takdir yang telah ditetapkan sejak lama." Arga mengerutkan kening. "Apa maksud Nyai? Aku hanya seorang pemuda biasa." Nyai Sulastri menatapnya dalam-dalam, lalu menghela napas berat. "Tidak, Nak, kau adalah pewaris garis keturunan lama. Pusaka yang kau temukan bukan sekadar benda mati,
melainkan warisan dari leluhurmu, para penjaga keseimbangan dunia. Arga terdiam. Kata-kata itu menghantamnya seperti ombak besar. Ia ingin menyangkal, ingin percaya bahwa semua ini hanya kebetulan, tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang selama ini terasa berbeda. Sejak kecil, ia selalu merasa ada ikatan kuat dengan laut, dengan ombak yang seakan berbicara padanya. Dan kini, semuanya mulai masuk akal. Namun, sebelum ia bisa mencerna semua itu, bumi bergetar hebat. Dari luar gua, terdengar suara raungan panjang, disusul gelombang energi hitam yang menyapu masuk dengan ganas. Siluman ular laut telah menemukan mereka. Garis bawah, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Garis bawah suaranya menggelegar, penuh dengan kebencian. Nyai Sulastri berbalik, wajahnya penuh ketegangan. Garis bawah, tak ada waktu lagi, Arga. Kau harus menerima takdirmu sekarang, atau dunia akan jatuh ke dalam kegelapan. Garis bawah, Arga menatap pusaka di tangannya, merasakan energi yang mengalir di dalamnya. Di hadapan ancaman yang semakin besar, ia tahu bahwa tak ada jalan kembali. Saat ini, hanya ada satu pilihan: menerima nasibnya sebagai pewaris sejati atau membiarkan dunia hancur dalam kehancuran. Getaran dari raungan siluman ular laut mengguncang gua hingga serpihan batu mulai berjatuhan dari langit-langit. Arga menatap ke arah pintu masuk, di mana kabut hitam merayap masuk seperti jari-jari kematian. Dari balik kegelapan, mata merah menyala muncul satu persatu, pasukan siluman yang semakin dekat. Tangannya mengepal erat gagang keris pusaka, napasnya memburu. Arga, dengarkan aku. Suara Nyai Sulastri terdengar mendesak, membuatnya kembali fokus. Garis bawah, jika kau ingin menghentikan mereka, kau harus mengikat dirimu dengan pusaka itu sepenuhnya. Kau harus bersumpah sebagai penjaga keseimbangan. Garis bawah, Arga menatap wanita tua itu, kebingungan bercampur ketakutan. Garis bawah, tapi bagaimana caranya? Aku bahkan tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan ini. Garis bawah, pusaka itu adalah bagian dari darahmu. Garis bawah. Nyai Sulastri melangkah mendekat, meletakkan kedua tangannya di atas bahu Arga. Garis bawah, bukan tentang mengetahui cara menggunakannya, tapi tentang menerima takdir yang telah diwariskan kepadamu. Ucapkan sumpahmu, dan biarkan pusaka itu mengenalimu sebagai pewaris sejati. Garis bawah, di luar gua, suara raungan semakin mendekat. Siluman ular laut telah berada di ambang pintu, tubuhnya menjulang tinggi dengan mata bersinar penuh kebencian. Garis bawah, selesai sudah permainan ini. Garis bawah, desisnya, sebelum ekor raksasanya menghantam tanah, menciptakan retakan yang merambat cepat ke arah mereka. Tanpa berpikir lebih jauh, Arga memejamkan mata dan mengangkat keris pusaka di depan dadanya. Hatinya berdegup kencang, tapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara. Dengan suara bergetar, ia mulai mengucapkan sumpah yang tiba-tiba terlintas di benaknya, seakan ditanamkan dalam jiwanya sejak lama. Garis bawah, demi keseimbangan dunia, aku bersumpah sebagai penjaga pusaka. Aku akan melindungi batas antara manusia dan gaib, dan tidak akan membiarkan kegelapan menguasai samudera atau daratan. Garis bawah, begitu kata-kata terakhir terucap, ledakan cahaya hijau meledak dari tubuh Arga. Energi yang luar biasa mengalir dari keris ke dalam tubuhnya, membuatnya bergetar hebat. Cahaya itu membentuk simbol kuno di udara, memutar cepat sebelum menyerap ke dalam dadanya. Siluman ular laut yang hendak menerjang tiba-tiba terpental ke belakang, tubuhnya terbakar oleh energi yang memancar dari Arga. Raungannya berubah menjadi jeritan marah, sementara pasukan siluman yang mengikutinya mundur ketakutan. Dari dalam gua, Nyai Sulastri tersenyum tipis. Garis bawah, kau telah bangkit, Arga, sang pewaris sejati. Garis bawah, Arga membuka matanya, dan dalam refleksi mata hijau bercahaya itu, tak ada lagi keraguan. Kini, ia bukan lagi sekadar anak muda biasa. Ia telah menjadi bagian dari takdir yang lebih besar, dan pertarungan ini baru saja dimulai. Cahaya hijau yang menyelimuti tubuh Arga mulai meredup, tetapi kekuatannya kini telah bangkit sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan aliran energi yang menyatu dengan nadinya, seolah lautan sendiri berbisik di dalam dirinya. Nyai Sulastri menatapnya dengan bangga, tetapi di luar gua, siluman ular laut kembali bangkit, mengeluarkan raungan yang mengguncang tanah. Cahaya itu tidak akan menyelamatkanmu, bocah. Desisnya, ekornya menghempas dengan kekuatan yang cukup untuk meruntuhkan sebagian gua.
Arga melompat ke samping, refleksnya kini lebih cepat dari sebelumnya. Ia mengangkat keris pusaka, dan seketika cahaya hijau melesat dari bilahnya, menciptakan penghalang energi yang menahan reruntuhan batu. Namun, siluman ular laut tidak sendiri. Dari dalam kabut hitam, makhluk-makhluk gaib lainnya merayap keluar, Wewe Gombel yang melolong dengan suara melengking, genderuwo raksasa yang menggeram marah, dan jin-jin laut yang berputar di udara seperti bayangan kabur. Mereka semua bersiap menyerang. Arga, jangan biarkan mereka mendekati altar, seru Nyai Sulastri. Jika mereka menghancurkan tempat ini, keseimbangan dunia akan runtuh selamanya. Arga menelan ludah. Meski kekuatannya telah bangkit, ia tidak yakin bisa menghadapi begitu banyak makhluk gaib sekaligus. Tetapi ketika Wewe Gombel melesat ke arahnya dengan kuku-kuku panjang siap mencakar, tubuhnya kembali bergerak sendiri. Ia berputar cepat, menebas makhluk itu dengan cahaya hijau dari keris pusaka. Jeritan nyaring memenuhi udara saat tubuh Wewe Gombel menguap menjadi kabut hitam. Tapi pertarungan belum usai. Genderuwo menghantam tanah dengan tinjunya, menciptakan getaran dahsyat yang hampir membuat Arga kehilangan keseimbangan. Dari belakang, jin laut melesat dengan kecepatan mengerikan, cakarnya hampir mencapai leher Arga. Namun, sebelum serangan itu mengenai, sebuah gelombang air muncul dari tanah, menghantam jin laut dan menenggelamkannya ke dalam pusaran yang tiba-tiba terbentuk. Arga terkejut, itu bukan serangannya. Ia menoleh ke belakang dan melihat Nyi Roro Kidul berdiri tegak di pintu masuk gua, jubah hijaunya berkibar diterpa angin laut. Garis bawah, kau bukan lagi seorang bocah biasa, Arga, garis bawah suaranya bergema di udara. Garis bawah, kini, kau adalah bagian dari kekuatan samudra. Gunakanlah dengan bijak. Garis bawah, mendengar itu, Arga merasakan keberanian baru mengalir dalam dirinya. Ia mengepalkan keris pusaka, cahaya hijau menyelimuti tubuhnya sepenuhnya. Siluman ular laut menyeringai, meski matanya menyiratkan sedikit kewaspadaan. Baiklah, bocah, bisiknya penuh racun. Mari kita lihat apakah kau benar-benar layak menjadi pewaris sejati. Garis bawah, dengan sekali hentakan, ia melesat ke arah Arga. Ombak hitam membelah udara, dan Arga tahu pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Siluman ular laut melesat seperti kilat, tubuhnya yang panjang membelah udara dengan kecepatan mengerikan. Arga hanya memiliki sekejap untuk bereaksi sebelum cakar raksasa siluman itu hampir merobek dadanya. Dengan refleks yang kini terasa lebih alami, ia mengangkat keris pusaka, dan seketika perisai cahaya hijau terbentuk di sekelilingnya. Benturan terjadi begitu hebat hingga tanah di bawahnya retak, memancarkan semburan energi ke segala arah. Namun, siluman ular laut tidak mundur. Ia menggeram marah, tubuhnya berputar dan ekor bersisiknya menghantam perisai Arga dengan kekuatan dahsyat. Perisai itu bergetar hebat sebelum akhirnya pecah berkeping-keping. Arga terdorong ke belakang, menghantam dinding gua dengan keras. Napasnya memburu, dadanya terasa nyeri, tetapi ia tak bisa berhenti. Garis bawah, kau hanya manusia lemah. Pusaka itu terlalu besar untukmu. Garis bawah siluman ular laut meludah, matanya bersinar penuh penghinaan. Ia mengangkat cakar raksasanya, siap mengakhiri semuanya dengan satu serangan terakhir. Namun, sebelum cakar itu turun, ombak raksasa muncul dari dalam tanah, menyelimuti tubuh siluman ular laut dalam pusaran air bercahaya. Jeritan makhluk itu menggema, tubuhnya bergetar hebat saat air tersebut mulai membakar kulitnya seperti api. Dari belakang Arga, Nyai Roro Kidul berdiri tegap, tangannya terangkat tinggi, mengendalikan elemen laut dengan wibawa seorang ratu. Garis bawah, Arga, sekarang. Gunakan pusaka itu. Garis bawah seru Nyai Roro Kidul, suaranya menggema dalam gua. Arga menggertakkan gigi, merasakan energi mengalir deras dalam tubuhnya. Ia menatap keris pusaka di tangannya, yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Cahaya hijau membentuk pola-pola kuno di sepanjang bilahnya, seakan menuntunnya menuju takdir sejati. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia mengangkat keris ke udara, lalu mengarahkannya tepat ke dada siluman ular laut. Garis bawah, dengan nama para leluhur, aku mengembalikanmu ke dalam kegelapan. Garis bawah Arga berteriak lantang sebelum melesat maju. Keris pusaka menembus tubuh siluman ular laut, dan seketika cahaya hijau meledak dari dalam dirinya. Raungan kesakitan makhluk itu mengguncang dunia gaib, tubuhnya mulai terpecah menjadi serpihan cahaya yang perlahan menghilang. Ombak yang mengikatnya semakin mengencang, menenggelamkan sisa-sisa keberadaannya kembali ke dalam kehampaan hening. Arga terhuyung ke belakang,
tubuhnya kehabisan tenaga. Namun, sebelum ia jatuh, Nyai Roro Kidul menyentuh pundaknya, memberinya kekuatan untuk tetap berdiri. Nyai Sulastri melangkah mendekat, matanya penuh kebanggaan. "Garis bawah, kau telah memenuhi takdirmu, nak," garis bawah ucapnya lembut. "Garis bawah, dunia kini kembali seimbang, berkat pengorbananmu." Garis bawah, Arga menatap langit di atasnya, yang kini mulai cerah. Ia tidak lagi merasa seperti pemuda biasa. Ia telah menjadi sesuatu yang lebih besar, penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan meskipun pertempuran ini telah usai, ia tahu, takdirnya baru saja dimulai. Angin laut berhembus tenang, membawa aroma garam dan kesunyian yang asing. Arga berdiri di puncak tebing, menatap samudera luas yang kini tampak lebih damai. Tubuhnya masih lelah setelah pertempuran dahsyat melawan siluman ular laut, tetapi di hatinya, ada kelegaan yang tak bisa ia jelaskan. Dunia telah kembali seimbang, namun, di lubuk hatinya, ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Nyai Roro Kidul melangkah mendekatinya, jubah hijaunya berkibar lembut tertiup angin. "Kau telah melakukan tugasmu dengan baik, Arga," ujarnya dengan suara tenang. "Namun, jangan pernah mengira bahwa ini adalah akhir dari segalanya." Arga menoleh, alisnya berkerut. "Garis bawah, apa maksudnya, Ratu?" tanyanya hati-hati. Sebelum Nyai Roro Kidul sempat menjawab, Nyai Sulastri mendekat dengan wajah penuh kekhawatiran. "Garis bawah, aku merasakan sesuatu yang janggal. Seharusnya, setelah kehancuran siluman ular laut, keseimbangan dunia kembali seperti semula. Namun, ada energi gelap yang masih tersisa." Garis bawah, Arga menegang. Jika ancaman masih ada, berarti tugasnya belum selesai. "Apa mungkin ada kekuatan lain di balik semua ini?" tanyanya, merasa firasat buruk menjalar di dadanya. Nyai Roro Kidul mengangguk perlahan. "Garis bawah, siluman ular laut hanyalah satu bagian dari kegelapan yang lebih besar. Ada sosok lain yang selama ini bersembunyi di balik bayangan, menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Dan aku khawatir, kehancuran siluman ular laut justru telah membangunkannya." Garis bawah, ucapan itu membuat udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Arga mengepalkan tangannya. "Garis bawah, siapa dia?" Garis bawah, Nyai Sulastri menatap ke arah cakrawala yang mulai menggelap meski matahari masih bersinar. "Garis bawah, legenda menyebutnya sebagai Asteris Raja Kegelapan Samudra Asteris, makhluk yang jauh lebih kuat, yang selama ini tersegel di dasar lautan. Jika benar ia telah terbangun, maka pertempuranmu yang sesungguhnya baru akan dimulai, Arga." Garis bawah, Arga menelan ludah. Ia baru saja menghadapi salah satu makhluk paling mengerikan dalam sejarah, dan kini ia harus bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar siap untuk ini. Namun, saat angin kembali bertiup kencang dan ombak mulai bergejolak tak wajar, Arga tahu bahwa ia tak punya pilihan. Takdirnya sebagai penjaga keseimbangan belum berakhir. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah kelam. Awan hitam bergulung-gulung di atas samudera, dan angin laut yang sebelumnya lembut kini berputar liar, menciptakan pusaran ganas di cakrawala. Arga berdiri tegak di tebing, merasakan getaran aneh menjalar dari tanah ke seluruh tubuhnya. Ada sesuatu yang bangkit dari dasar lautan, sesuatu yang jauh lebih kuat daripada siluman ular laut. Nyai Roro Kidul melangkah maju, wajahnya penuh ketegangan. "Garis bawah, segel yang menahan Raja Kegelapan Samudra telah retak." Garis bawah, katanya dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Garis bawah, aku bisa merasakannya." Kejahatan yang telah lama tersegel kini mulai menghembuskan napasnya kembali. Garis bawah, Arga menatap ke arah laut, di mana ombak bergulung semakin besar, seolah laut itu sendiri tengah menggeliat dalam penderitaan. Jauh di tengah lautan, titik cahaya merah menyala, dan suara gemuruh terdengar, mirip dengan suara sesuatu yang terbelenggu sedang meronta. "Garis bawah, kita harus menghentikannya sebelum ia sepenuhnya bangkit." Garis bawah, seru Nyai Sulastri, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. "Garis bawah, jika tidak, dunia ini akan jatuh dalam kegelapan abadi." Garis bawah, namun, sebelum mereka sempat merencanakan sesuatu, gelombang hitam raksasa muncul dari tengah laut. Dari dalamnya, siluet raksasa perlahan naik ke permukaan. Matanya bersinar merah darah, tubuhnya lebih besar dari gunung, dan auranya menggetarkan udara di sekelilingnya. Suara tawa rendah menggema di seluruh penjuru langit. "Garis bawah, akhirnya, setelah berabad-abad, aku bebas."
Garis bawah suara itu dalam, penuh kebencian, dan mengandung kekuatan yang seolah bisa merobek kenyataan itu sendiri. Arga merasakan tengkuknya meremang. Ini bukan sekadar makhluk gaib biasa, ini adalah penguasa kegelapan yang telah lama tersegel di dasar laut. Dan kini, ia telah kembali. Garis bawah, Arga, kau harus menggunakan kekuatan pusaka sepenuhnya. Garis bawah Nyi Roro Kidul menoleh padanya. Garis bawah, hanya pewaris sejati yang bisa menghentikannya. Garis bawah, Arga menatap keris pusaka di tangannya. Cahaya hijau masih berpendar, tetapi ia tahu bahwa kekuatan itu belum cukup untuk menghadapi sesuatu sebesar ini. Jika ia ingin menang, ia harus menemukan cara untuk membangkitkan kekuatan penuh dari warisan leluhurnya. Karena kini, bukan hanya keseimbangan dunia yang dipertaruhkan melainkan seluruh kehidupan di daratan dan lautan.